karyawan semakin sulit melakukan pelanggaran aturan. Pembatasan perilaku ini juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan administratif. Fisik itu sendiri kayak kita bisa hmm, ada suatu dokumen yang ditaruh di meja. Nah, mejanya itu dikunci agar suatu karyawan tidak bisa mengakses mengakses dokumen itu atau mengambilnya tanpa seizin yang bersangkutan atau berpihak yang berwenang. Kalau administratif itu sendiri seperti akun atau web yang tidak bisa diakses oleh orang yang udah di apa udah di udah dikasih tanggung jawab untuk mengakses mengakses web itu sendiri. Jadi nggak ada orang yang bisa mengakses web itu selain orang yang udah ditunjuk untuk mengakses web itu. Penilaian pratindakan. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan dari para karyawan. Seperti sebelum adanya tindakan itu pasti udah direncanakan atau udah dievaluasi apakah tindakan itu akan benar-benar sesuai yang diprediksi atau tidak. Seperti kayak evaluasi apakah tindakan ini bakal maju atau bakal terhambat atau gimana. Yang ketiga ada akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan adalah meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang keempat itu ada redundansi. Redundansi merupakan penugasan yang meliputi lebih banyaknya orang atau peralatan dari yang dibutuhkan atau diperlukan. Redundansi ini sendiri eh, banyak banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh redundansi karena itu menyebabkan biaya yang menumpuk atau tidak efektif karena harusnya tuh tugas itu bisa dijalankan oleh satu orang atau satu peralatan doang. Tapi itu malah ditimbun oleh banyaknya orang atau peralatan sehingga melonjaknya biaya. Oleh sebab itu, bentuk dasar yang ini sedikit sekali untuk disarankan oleh para manajemen. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu pengendalian tindakan dan pengendalian masalah. Bisa di next. Oke, untuk pengendalian tindakan dan masalah pengendalian tindakan dapat berjalan dengan baik sama halnya dengan tipe pengendalian lain. Pengendalian tindakan sama halnya dengan pengendalian lain. Pengendalian tindakan sendiri berhubungan dengan satu atau lebih dari masalah dasar pengendalian. Bisa di next. Baik, di sini ada tabel, ada jenis tindakan dan masalah pengendalian yang dihadapi. Untuk yang pertama itu ada pembatasan perilaku. Masalah pengendaliannya adalah masalah motivasi. Pembatasan perilaku mulanya efektif untuk menghilangkan masalah motivasional karyawan yang mungkin sempat tergoda untuk terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan dapat terhindar untuk berbuat yang demikian. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian pratindakan. Itu masalah pengendalian yang dihadapi adalah kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan pembatasan perorangan. Penilaian pratindakan dapat berhubungan dengan tiga masalah pengendalian karena penilaian ini sering melibatkan komunikasi kepada karyawan mengenai hal apa yang diinginkan oleh perusahaan. Maka penilaian ini pun dapat membantu meringankan kurangnya pengarahan dalam perusahaan. Tindakan karyawan biasanya menuntut adanya perhatian ekstra prop, dengan persiapan proposal biaya, anggaran, dan perencanaan tindakan. Penilaian perencanaan Penilaian pratindakan juga bisa dengan melakukan mitigasi dampak pembatasan perorangan yang berpotensi merugikan, sebab penilai yang bagus dapat menambah kepiawaiannya.
Jika diperlukan, penilaian ini dapat mencegah terjadinya kesalahan maupun tindakan yang merugikan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada akuntabilitas tindakan, yaitu masalah pengendaliannya ada kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan pembatasan perorangan. Pengendalian akuntabilitas tindakan dapat pula berhubungan dengan semua masalah pengendalian. Rincian mengenai tindakan yang diinginkan dapat membantu mengarahkan dan mengurangi ragam pembatasan perorangan akibat keterampilan atau pengalaman yang tidak mencukupi. Adanya imbalan dan hukuman membantu memberi motivasi kepada karyawan. Kemudian yang terakhir itu ada redundansi, masalah pengendaliannya ada masalah motivasi dan pembatasan perorangan. Penerapan redundansi relatif terbatas. Redundansi awalnya efektif dalam membantu menyelesaikan tugas khusus jika terdapat keraguan mengenai apakah karyawan yang ditugaskan untuk pekerjaan tersebut benar-benar termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan ataukah ia memang mampu untuk melakukannya. Next slide. Oke, kemudian yang selanjutnya ada pencegahan versus deteksi. Pengendalian tindakan ini dapat juga diklasifikasikan berdasarkan apakah pengendalian ini ditunjukkan untuk mencegah atau mendeteksi perilaku yang diinginkan. Dibuatnya pembedaan ini penting karena pengendalian yang mencegah munculnya tindakan yang tidak diinginkan ketika pengendalian berjalan dengan efektif merupakan bentuk pengendalian paling kuat sebab dapat mencegah timbulnya biaya kerusakan akibat perilaku yang tidak diinginkan tersebut. Tipe pengendalian tindakan dengan deteksi berbeda dengan tipe pengendalian dengan pencegahan, yakni pengendalian dengan deteksi dapat diaplikasikan sesudah perilaku terjadi. Akan tetapi, pengendalian tipe ini juga akan berjalan dengan efektif jika deteksi dibuat secara tepat waktu dan jika deteksi berhasil, ini akan mampu menghentikan perilaku serta mengoreksi dampak-dampak dari tindakan yang merugikan. Sebab itu, deteksi dini terhadap tindakan yang merugikan itu sendiri bersifat preventif. Deteksi ini juga bisa menyurutkan niat seseorang untuk menjaga menterlibatkan dirinya dalam perilaku yang tidak diinginkan. Sebagian besar tindakan pengendalian ini bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan, kecuali pengendalian akuntabilitas. Next slide bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Next slide. Kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan tidak dapat digunakan dengan efektif pada setiap situasi. Pengendalian tindakan hanya akan efektif ketika kedua kondisi ini ada, yaitu perusahaan dapat menentukan tindakan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan, dan perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan yang diinginkan atau tidak diinginkan terjadi atau tidak terjadi. Next slide. Kemudian ada contoh pengendalian tindakan yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada tipe pengendalian tindakan berupa pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundansi. Kemudian ada tujuan pengendaliannya berupa pencegahan dan deteksi. Tipe pengendalian tindakan pembatasan perilaku itu dalam pencegahannya berupa mengunci aset berharga atau membagi tugas, sementara deteksinya tidak ada. Kemudian ada penilaian pratindakan. Tujuan pengendaliannya pencegahannya itu persetujuan biaya dan penilaian anggaran, sementara deteksinya tidak ada. Namun dalam akuntabilitas tindakan, tujuan pengendaliannya itu yang pencegahan adalah kebijakan perspektif terkait dengan harapan akan imbalan dan hukuman. Sementara deteksinya adalah audit internal yang berorientasi pada kepatuhan rekonsiliasi kas, penilaian
rekan kerja. Kemudian yang terakhir ada redundansi, di mana tujuan pengendaliannya itu yang pencegahan adalah menugaskan banyak orang untuk satu tugas penting dan deteksinya tidak tersedia. Next slide. Ya, baik. Berikutnya mengenai pengendalian personel. Ya, pertama tentang pengendalian personal. Apa sih pengendalian personal itu? Jadi pengendalian personal itu merupakan pengendalian yang bisa membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan ataupun memotivasi diri karyawan tersebut untuk memaksimalkan kinerjanya. Nah, berikutnya itu ada 3 tujuan dari pengendalian personel. Yang pertama itu membantu mengklarifikasikan harapan. Jadi membantu memastikan bahwa tiap karyawan itu memahami apa aja sih yang diinginin dari karyawan dari posisi yang dia jabat itu sendiri. Jadi apakah karyawan itu paham sehingga dia bisa memberikan kinerja yang optimal. Berikutnya itu untuk membantu dalam memastikan bahwa tiap karyawan itu mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam artian mereka mempunyai kemampuan berupa pengalaman maupun keahlian dan juga sumber daya yaitu berupa informasi maupun waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi dengan adanya pengendalian personel ini dengan tujuan itu untuk membantu karyawan itu melakukan pekerjaan dengan baik gitu. Apakah mereka memang memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi mereka dan juga memiliki sumber daya yang memang untuk mendukung pekerjaan mereka. Nah, berikutnya itu bertujuan untuk membantu meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self-monitoring. Nah, self-monitoring sendiri itu sangat efektif sebab kebanyakan orang memiliki hati nurani yang membimbing mereka untuk melakukan hal yang baik dan mampu melahirkan perasaan positif akan rasa hormat kepada diri sendiri ataupun self-respect. Nah, jadi dengan adanya pengadilan personal ini juga tuh membantu karyawan untuk membangun self monitoring gitu, karena dengan adanya mereka memiliki rasa hormat ataupun respect dan juga mengerti tentang responsibility mereka, jadi mereka tuh bisa lebih optimal dan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya. Next slide. Nah, berikutnya itu implementasi dari pengendalian personel. Nah, yang pertama itu ada seleksi dan juga penempatan. Jadi yang seperti kita tahu kalau misalkan kita mau apply untuk sebuah pekerjaan, itu kan pasti ada yang namanya seleksi dan juga penempatannya. Jadi ada berbagai macam tes dari tes, interview, dan lain halnya. Nah, jadi perusahaan itu melakukan segala upaya dalam menyeleksi dan menempatkan calon karyawan mereka. Salah satunya dengan membuat beberapa kriteria berdasarkan pendidikan, pengalaman, keberhasilan di masa lalunya, dan juga kepribadian serta keterampilan sosial. Nah, hal ini tuh sangat penting karena untuk mengklasifikasikan sesuai dengan jabatannya dan juga kemampuan yang dibutuhkan. Nah, menurut survei pada tahun 2010 itu oleh Society of Human Resource Management, sekitar 73% perusahaan besar menyatakan bahwa mereka selalu memeriksa catatan kriminal pada pelamar kerjanya. Sementara 19% lainnya hanya melakukan pemeriksaan ini untuk menyeleksi kandidat pekerjaan. Nah, jadi untuk beberapa perusahaan itu dari survei 2010 itu ada beberapa perusahaan yang memang mencantumkan untuk catatan kriminalnya karena itu mau nggak mau sangat penting kan apakah dia punya riwayat tentang catatan kriminal ataukah tidak, karena itu akan berpengaruh untuk kinerja dan lain halnya. Namun hal ini itu nggak cukup, bukan cuma itu aja, tetapi perusahaan pun fokus dalam mencocokkan persyaratan suatu pekerjaan dengan kemampuan pelamar kerja. Jadi apakah persyaratan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja itu cocok atau tidak. Contohnya itu dari Home Depot, itu mereka menyeleksi pelamar kerja dengan sistem komputer in-house yang memungkinkan manajer untuk menemukan calon karyawan yang kualitas dengan cepat ketika sangat dibutuhkan. Nah, sistem ini pun memberikan petunjuk mengenai pertanyaan apa aja yang sesuai untuk proses wawancaranya dan juga jawaban yang dicari sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan juga saran yang akan diberikan kepada setiap pelamar kerja yang diwawancarai gitu. Nah, ini contohnya itu kemarin saya juga sempat untuk apply magang di Nestle dan itu Nestle itu menggunakan yang namanya karir.com dan di situ semua seleksinya melalui karir.com itu gitu. Jadi bukan Nestle langsung yang menyeleksi tapi mereka bekerja sama dengan karir.com. Jadi dari tes dan juga data-data yang dibutuhkan, interview itu semuanya melalui karir.com itu. Nah, berikutnya itu ada perusahaan seperti Dell Computer, General Electric, Motorola dan lainnya itu mengharuskan calon karyawan untuk menempuh wawancara berlapis maupun tes tertulis dengan penyedia jasa sumber
sumber daya manusia gitu. Nah, jadi memang ini nih bukan cuma hal yang sekilas ataupun sepele, tapi memang ada beberapa perusahaan yang mereka memang sampai berlapis untuk mengadakan tes maupun interview untuk menempatkan posisi karyawan yang sesuai. Berikutnya itu ada pelatihan. Nah, pelatihan ini sendiri itu merupakan cara umum untuk meningkatkan karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, pelatihan ini tuh dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai tindakan ataupun hasil seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan dan cara terbaik untuk melaksanakan suatu tugas pekerjaan. Nah, pelatihan ini tuh dapat memberikan motivasi yang positif sebab karyawan dapat diberikan rasa profesionalisme yang lebih besar dan mereka seringkali lebih terpancing untuk melakukan pekerjaan dengan baik jika pekerjaannya itu mereka pahami. Seperti yang kita ketahui nih, kalau misalkan contoh simpelnya itu kayak kalau misalkan kita dalam sebuah pelajaran gitu, kita memahami materi tersebut, pasti kita akan lebih semangat gitu untuk mengerjakannya dengan maksimal karena kita memang sudah paham apa yang harus kita kerjakan. Nah, di samping itu dilakukan juga itu pelatihan bisa dilakukan secara formal maupun informal, seperti mengadakan pendampingan karyawan. Nah, contohnya itu seperti di franchise-nya The Pita Pit, itu restoran roti cepat saji di Amerika Serikat dengan 180 outlet, itu setiap bulannya mereka itu selalu mengadakan kayak apa ya, kumpul gitu. Salah satunya itu di Core de Elena, Idaho. Jadi selama beberapa hari itu mereka berkumpul dan juga berlatih gitu. Jadi di sini jelasin kalau misal dari wakil direktur di Pita Pitnya, Peter Ricks, dia itu ingin memastikan bahwa setiap pemilik franchise si Pita Pit itu tuh mereka tuh paham gitu tentang apa yang harus mereka jalani dan juga untuk terus menjaga kualitasnya. Jadi dengan adanya mereka berkumpul itu tuh mereka bisa berbagi sharing mengenai bagaimana mereka untuk achieve sukses mereka dalam menjalankan franchise masing-masing itu gitu. Jadi tetap terkontrol dan juga terkendali. Nah, berikutnya itu ada desain pekerjaan dan juga resourcing. Nah, cara lain untuk membantu karyawan bertindak tepat ialah memastikan pekerjaan yang dirancang untuk memungkinkan karyawan termotivasi dan memiliki value untuk meraih kesuksesan. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan tidak memberi kesempatan pada seluruh karyawan untuk sukses ataupun mencapai titik maksimal mereka. Beberapa pekerjaan terlalu kompleks kan. Nah, jadi itu tuh susah gitu untuk benar-benar maksimal gitu. Tapi tidak didukung dengan adanya informasi, peralatan, persediaan, dukungan staf, bantuan keputusan maupun kebebasan interupsi yang sesuai dan memadai. Jadi dengan desain pekerjaan dan resourcing ini diharapkan setiap karyawan di posisinya masing-masing itu tuh bisa mendapatkan akses dan juga dukungan dari perusahaan untuk benar-benar memaksimalkan kinerja mereka dan mencapai hasil yang maksimal. Itu saja dari saya. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai pengendalian budaya. Pengendalian budaya didesain untuk mendukung pemantauan bersama atau mutual monitoring, sebuah tekanan kuat dari suatu kelompok terhadap individu yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Pengendalian budaya akan bekerja paling efektif jika anggota kelompok memiliki keterikatan sosial atau emosional antara satu sama lain. Budaya perusahaan relatif tetap dari waktu ke waktu, meski tujuan dan strategi beradaptasi seperlunya terhadap perubahan kondisi bisnis. Budaya yang kuat terkadang dapat menjadi sumber terjadinya inersia atau menolak perubahan terhadap keadaan yang bergerak, yang dapat menghalangi perubahan dan adaptasi yang diperlukan dalam lingkungan yang berkembang cepat. Next slide. Budaya perusahaan dapat dibentuk melalui banyak cara, seperti yang pertama, kode etik. Kode etik dibuat untuk membantu karyawan memahami perilaku apa yang diharapkan perusahaan meski tidak ada peraturan yang spesifik. Nilai-nilai yang paling umum dikutip dan ditanamkan dalam kode etik ialah integritas, kerjasama, rasa hormat, inovasi, dan fokus pada klien. Kode etik paling sering ditujukan pada karyawan, lalu kode etik ini perlu didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan tone from the top yang tepat agar dapat diikuti dengan baik oleh karyawan. Yang kedua itu ada imbalan kelompok. Imbalan kelompok dapat mendorong terciptanya kerjasama, pelatihan di tempat kerja untuk karyawan baru, dan pengadaan tekanan dari rekan kerja terhadap karyawan agar ikut aktif bekerja demi kebaikan kelompok. Contoh dari imbalan kelompok yaitu bonus dan pembagian laba atau profit sharing. Dan yang terakhir itu ada pendekatan lain.
yang terdiri dari 3. Yang pertama itu transfer antar perusahaan. Transfer antar perusahaan akan membantu menyebarkan budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan dan menghambat terciptanya tujuan dan pandangan yang saling bertentangan. Contoh perusahaan yang paling sering menggunakan pendekatan ini adalah bank. Terus yang kedua itu pengaturan fisik. Contohnya itu mengadakan rencana kantor, dekorasi, kode penggunaan baju, kebiasaan, dan perilaku yang akan membentuk budaya perusahaan. Pada pendekatan ini, beberapa perusahaan membentuk budaya informal untuk meningkatkan kenyamanan karyawan. Dan yang terakhir adalah at the top. Artinya manajemen harus konsisten dengan tipe budaya yang sedang mereka coba untuk ciptakan, serta tindakan juga harus konsisten dengan pernyataan. Pada pendekatan ini, manajer bertindak sebagai panutan. Untuk materi terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu pengendalian personel atau budaya dan masalah pengendalian. Pengendalian personel atau budaya dan masalah pengendaliannya yaitu secara bersamaan pengendalian personel atau budaya itu mampu menangani semua masalah pengendalian. Meskipun itu masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan karena tidak semua tipe pengendalian itu bisa bekerja efektif untuk menangani tiap masalah. Masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan seperti dengan merekrut orang yang sudah berpengalaman dan ataupun menyediakan program pelatihan maupun dengan menugaskan orang baru untuk bekerja dalam kelompok yang akan memberikan pengarahan yang baik. Untuk masalah motivasional sendiri, caranya itu untuk dengan mempekerjakan orang-orang yang memang bermotivasi tinggi atau dengan menugaskan orang yang untuk bekerja dalam kelompok yang cenderung membuat mereka menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Untuk pembatasan perorangan juga dapat pula dikurangi melalui satu atau lebih tipe pengendalian personel, khususnya untuk seleksi, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada efektivitas pengendalian personel atau budaya. Untuk efektivitas pengendalian personel atau budaya sendiri, semua perusahaan itu bergantung pada karyawan sampai batas tertentu untuk mengarahkan dan memotivasi diri mereka. Beberapa sistem pengendalian perusahaan didominasi oleh pengendalian personel itu sendiri. Namun, pada derajat efektif atau tidaknya pengendalian personel atau budaya itu berbeda-beda tiap individu, komunitas, kelompok, dan masyarakat. Nah, di sini ada masalah pengendalian yang mempengaruhi pengendalian personel dan budaya. Yang pertama itu ada cara yang mempengaruhi pengendalian personel. Yang pertama itu untuk seleksi dan penempatan itu bisa dikerahkan dengan tidak termasuk di kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan pembatasan perorangan. Untuk pelatihan itu bisa tidak termasuk di kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan pembatasan perorangan. Yang ketiga ada desain kerja dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, itu tidak termasuk di pembatasan perorangan, tetapi dapat diselesaikan dengan menambah pengarahan dan menyalurkan motivasi. Yang kedua itu ada cara yang mempengaruhi pengendalian budaya. Yang pertama itu ada kode etik. Kode etik itu dapat dikerahkan dan tidak termasuk di kurangnya pengarahan, tetapi mungkin di masalah motivasi dan tidak termasuk juga di pembatasan perorangan. Lalu yang selanjutnya ada imbalan berdasarkan kelompok, itu tidak termasuk di imbalan di kurangnya pengarahan, masalah motivasi, ataupun di pembatasan perorangan. Yang terakhir ada transfer antar perusahaan, itu bisa dijalankan dengan menambah
motivasi dan tidak termasuk di kurangnya pengarahan dan pembatasan perorangan. Oke, baik. Itu dia penjelasan dari materi kami. Berikutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 termin. Masing-masing termin itu akan ada 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oke, karena udah ada beberapa teman yang tunjuk tangan, aku pengen mempersilakan bertanya kepada Putri Yulvita. Boleh on mic? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putri Yulvita Clara ini NPM 079 mengenai pengendalian redundansi yang sudah dibahas tadi, yang mana pengendalian ini merupakan penugasan lebih banyak karyawan atau peralatan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan. Namun saya melihat kalau memakai pengendalian itu justru memberikan kerugian bagi perusahaan itu sendiri, seperti tidak efisien karena harus melakukan lebih banyak biaya yang mahal, lalu adanya kemungkinan suatu pekerjaan tersebut tidak dikerjakan secara efektif karena banyaknya karyawan ditugaskan tadi bisa menimbulkan konflik atau perselisihan antara karyawan, terus rasa frustasi ataupun menjadi lebih mengandalkan rekan kerja begitu. Jadi menurut kelompok kalian tepat nggak kalau perusahaan melakukan pengendalian redundansi tersebut, dan kira-kira apa ada saran pengendalian yang lebih baik untuk diterapkan oleh perusahaan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Putri Yulvita. Mungkin nanti untuk pertanyaannya bisa di-drop di grup ya, biar nanti tercatat dan juga NPM-nya. Terima kasih. Berikutnya mungkin bisa kepada De Stefani Angelina untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Stefani. Berikutnya, mungkin yang cowok ya, boleh Ridwan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Kan tadi kelompok sudah menjelaskan tentang pengendalian budaya perusahaan gitu ya. Jadi saya izin bertanya, saya punya kasus, misalnya di suatu perusahaan, ini perusahaan PT Perdana Adi Lestari, itu ada kasus di mana salah satu pegawainya yang pegawai tersebut dimutasi dari cabang perusahaan lainnya, dia merasa kurang bisa bekerja sama dengan baik dengan timnya yang sekarang begitu. Khususnya karena budaya mereka yang berbeda, sedangkan jika perusahaan terlalu mendoktrin pegawai tersebut, juga dinilai kurang efektif mengingat kinerja pegawai itu sebelumnya. Lalu menurut kalian apakah sebaiknya diadakan suatu peraturan khusus untuk membonding tim yang lebih efisien sebagai bentuk dari tindakan pengendalian budaya perusahaan? Dan jika ada, kenapa begitu? Oke, baik. Terima kasih untuk Ridwan atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, boleh drop ya pertanyaannya di grup serta NPM-nya masing-masing. Kami akan jawab terlebih dahulu untuk termin pertama, nanti akan ada termin kedua, 3 penanya juga. Terima kasih untuk partisipasinya. Izinkan kelompok kami untuk menjawab terlebih dahulu.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Putri Yulvita tadi. Untuk pengendalian, bentar. Untuk soalnya mengenai pengendalian redundansi, yang mana pengendalian ini merupakan penugasan lebih banyak karyawan atau peralatan untuk melakukan satu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan. Namun saya melihat kalau memakai pengendalian ini justru memberikan kerugian bagi perusahaan itu sendiri, seperti tidak efisien karena harus mengeluarkan lebih banyak biaya yang mahal, lalu adanya kemungkinan suatu pekerjaan tersebut tidak dikerjakan secara efektif karena dengan banyaknya karyawan yang ditugaskan, tadi bisa menimbulkan konflik dan perselisihan antar karyawan, frustasi, lebih mengandalkan rekan kerja, dan rasa bosan. Jadi menurut kelompok kalian, tepat gak kalau perusahaan melakukan pengendalian redundansi, dan kira-kira apa ada saran pengendalian yang lebih baik untuk diterapkan di perusahaan? Itu menurut kelompok kami, untuk pengendalian redundansi itu kan adalah salah satu bentuk pengendalian manajemen yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Dan redundansi itu awalnya efektif dalam membantu menyelesaikan tugas khusus jika terdapat keraguan mengenai apakah karyawan ditugaskan benar-benar untuk mengerjakan pekerjaan tersebut itu benar-benar termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan ataukah ia memang mampu untuk melakukannya. Namun penerapan redundansi itu relatif terbatas. Jadi sarannya itu pengendalian yang lebih baik untuk diterapkan di perusahaan itu tergantung pada situasi dan kebutuhan perusahaan tersebut. Beberapa sarannya itu ada kayak seleksi penempatan karyawan yang tepat, pelatihan karyawan secara teratur, pengembangan budaya perusahaan yang positif, penggunaan teknologi informasi untuk meminimalkan kesalahan manusia, atau penerapan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif dan terintegrasi. Lalu perusahaan itu juga dapat memilih saran pengendalian yang tadi itu udah sesuai dengan kebutuhan dan situasi perusahaan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen yang diterapkan. Terima kasih. Bagaimana Putri, apakah sudah menjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah kejawab kok. Makasih ya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan kembali menjawab untuk pertanyaan Stefani. Sebelumnya mohon maaf tadi saya hilang karena kebetulan sinyalnya terhambat. Jadi untuk pertanyaan dari Stefani itu, apa metode yang digunakan untuk memonitor dan menilai efektivitas pengendalian terhadap tindakan dalam perusahaan, serta bagaimana perusahaan akan merespon ketika tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan terdeteksi. Nah, jadi saya akan menjawab dulu untuk menilai dan efektivitas pengendalian. Oke. Jadi yang pertama itu untuk yang memonitor, itu jadi ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memonitor dan menilai efektivitas pengendalian terhadap tindakan dan dalam perusahaan. Nah, di antaranya itu ada audit internal, ada juga key performance indicators, pemantauan sistem informasi, pemeriksaan eksternal, pelaporan dan pengaduan, peninjauan rutin, pelatihan dan pendidikan, dan yang terakhir itu ada penyelidikan dan tindakan korektif. Nah, jadi bagaimana perusahaan merespon ketika tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan terdeteksi akan tergantung pada keparahan pelanggaran yang terjadi, kebijakan perusahaan itu tersendiri, dan juga budaya perusahaan. Nah, jadi respon itu dapat berupa peringatan, pelatihan tambahan, sanksi disiplin, pemecatan, atau bahkan melibatkan proses hukum jika diperlukan. Nah, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana menghadapi pelanggaran dan responnya itu konsisten diberikan kepada semua karyawan sesuai dengan kebijakan dan hukum yang berlaku gitu. Jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Nah, semua metode itu bisa dipilih sesuai dengan kebijakan, pelanggarannya itu seberat semua karyawan harus adil. Jadi jangan ada yang berbeda. Seperti itu. Nah, berikutnya itu bagaimana respon perusahaan jika ada tidak sesuai dengan kebijakan, itu respon perusahaan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan akan bervariasi tergantung pada sejumlah faktornya. Nah, termasuk seberapa serius pelanggaran tersebut, kebijakan internal perusahaan, dan juga budaya perusahaan, dan juga hukum yang berlaku yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ada beberapa di antaranya itu. Yang pertama ada penyelidikan internal, kedua penanganan secara segera, yang berikutnya itu ada koreksi dan pencegahan, keempat ada pelibatan manajemen, kepatuhan terhadap hukum,
transparansi, sanksi disiplin, pelaporan ke otoritas eksternal, dan yang terakhir itu ada pengembangan budaya kepatuhan. Nah, jadi setiap perusahaan itu dapat memiliki prosedur dan kebijakan yang berbeda untuk menangani sebuah pelanggaran. Nah, penting untuk memiliki panduan yang jelas dan konsisten dalam menghadapi pelanggaran dan memastikan bahwa setiap kasus diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Nah, jadi pelanggaran itu kan bisa berbeda-beda dan juga budaya ataupun kebijakan perusahaan itu juga berbeda-beda. Jadi setiap perusahaan itu tuh belum tentu sama gitu. Jadi pasti bakal ada perbedaan mengenai kebijakan dan juga sanksi yang akan diberikan. Tapi tetap harus adil dan juga konsisten untuk kebijakan yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Jadi selain itu, perusahaan juga harus selalu mempertimbangkan pembelajaran dari pelanggaran sebelumnya untuk terus meningkatkan pengendalian internal dan mencegah pelanggaran di masa depan. Seperti itu. Untuk Stefani, apakah sudah cukup menjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan atau disanggah? Ya, baik. Terima kasih, Stefani. Berikutnya, untuk pertanyaan Ridwan kepada teman-teman kelompok 7, silakan dijawab. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan Ridwan. Kan pertanyaan Ridwan itu mengenai pegawai yang dimutasi dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, sehingga memakan waktu lama untuk mengadaptasi budaya yang lama ke budaya yang baru di perusahaan tersebut. Karena setiap perusahaan itu kan berbeda-beda budayanya, sehingga pegawai ini mungkin akan lebih cepat untuk berkolaborasi atau ber atau be- atau menyesuaikan budaya di perusahaan yang baru ini dengan adanya peraturan khusus. Namun peraturan khusus ini bisa diterbitkan apabila pengurus dan petinggi-petinggi lain melakukan musyawarah atau rapat untuk menentukan peraturan itu, sehingga peraturan khusus tersebut dapat dilakukan untuk memfasilitasi bonding atau eh, pengarahan untuk tim-tim yang lain dan pegawai yang baru ini untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan budaya yang baru. Eh, Namun penting juga untuk tidak mendoktrin pegawai tersebut. Peraturan itu kan dibuat untuk mendukung suatu tindakan atau suatu perencanaan. Sehingga kalau misalnya peraturan itu mendoktrin pegawai dan menyebabkan pegawai itu shock atau me- tidak dapat melaksanakan peraturan yang atau budaya yang lama yang ada di perusahaan baru ini, akan menyebabkan skill pegawai itu akan turun atau tidak dapat menyesuaikan pekerjaan eh, atau skill-skill yang dimiliki oleh pegawai yang lama karena budaya itu sendiri yang baru. Hmm, Mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah Ridwan mengerti atau masih kurang paham? Oke, mungkin izin konfirmasi. Jadi maksudnya itu eh, bisa saja diadakan peraturan khusus, tetapi lebih diutamakan untuk musyawarah terlebih dahulu dengan pegawai tersebut ya, begitu. Iya, Oke, oke. ya. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi untuk termin pertama untuk sesi tanya jawab. Berikutnya kami akan buka untuk termin kedua. Nah, ini udah ada beberapa teman yang raise hand. Pertama akan saya persilakan kepada Abimanyu untuk Kan Ibu, menyampaikan pertanyaan. Ya, Ibu. Ibu cut dulu ya. Oh, ya, boleh, Ibu. Ya, ini apa namanya? Mohon maaf sekali hari ini Ibu terbatas waktunya karena ada yudisium jam 1 siang hari ini harus sudah ada di apa namanya area student center ya. Jadi paling enggak kita akan sudahi perkuliahan kita di pukul 12 begitu. Karena ada persiapan yang harus dilakukan ya. Namun ini ada apa pertanyaannya cukup banyak ya hari ini, bagus sekali pertanyaannya juga bagus-bagus, apa berbobot begitu.
Ini masih ada 6 yang akan bertanya dan tadi sudah berapa? 4 atau 5 ya, Elia ya? Sudah 3 Ibu yang bertanya. Tadi 3 ya, tadi 3 ya. Nah ini khawatir nanti presenter yang kedua kan masih ada ya. Nah, nanti nggak kebagian waktu. Jadi Ibu pikir nanti di report aja, dibuat laporannya. Ini yang belum bertanya silahkan dimasukkan ke dalam apa namanya list pertanyaan yang apa ya istilahnya yang mau dilaporkan kelompok ya atas jalannya diskusi hari ini. Jadi jawaban dari kelompok ini juga silahkan dituliskan di situ di laporannya. Jadi tetap Ibu akan merecord gitu partisipasi dari mahasiswa yang aktif ya hari ini. Ya mungkin tadi jawabannya juga bagus ya. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga oke, tapi Ibu yang menekankan beberapa hal yang terkait dengan masalah budaya ya. Karena memang pengendalian budaya ini agak susah, agak yang sering menjadi problem di perusahaan atau di organisasi ya. Nah, memang yang pertama itu kita harus strict dengan kode etik ya. Jadi kode etik ini harus muncul di awal. Jadi pada saat karyawan masuk itu harus tahu dulu kode etik di perusahaan ini apa. Jadi jangan sampai ada nanti apa namanya salah tindakan gitu ya. Ternyata misalnya kita lihat budaya menerima tips gitu ya, menerima tips dari apa konsumer gitu, dari pelanggan, dari apa namanya klien gitu, baru mau bekerja misalnya ada pegawai yang seperti itu. Nah ini kan budaya nggak bagus. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena kode etik nggak dibangun dari awal, tidak di state gitu ya, tidak dinyatakan di awal apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak, sehingga apa karyawan tidak mengetahui. Nah, kalau karyawan nggak mengetahui hal itu tidak boleh dan kita kasih sanksi di belakang itu salah juga, ya seolah-olah itu apa namanya apa kita tidak melakukan, tidak membentuk sistem pengendalian gitu. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Kemudian bagaimana caranya merubah budaya di dalam sebuah perusahaan atau entitas yang kita anggap salah gitu. Nah, tadi sudah disampaikan kelompok ini bahwa salah satu caranya yang efektif mungkin ya dengan memasukkan apa karyawan baru ke dalam kelompok itu ya, ke dalam apa namanya apa istilahnya lingkungan yang sudah tercemar oleh budaya nggak bagus tadi. Jadi dengan adanya karyawan baru dan memiliki integritas yang tinggi, maka dia lama kelamaan bisa membuat warna baru ya dari situ. Jadi, nah kembali ke dalam proses seleksi, penempatan dan sebagainya itu mulai perusahaan nanti akan mengecek atau memilih yang mana orang-orang yang bisa akhirnya mewarnai dari keseluruhan lingkungan kerja ya sehingga membentuk budaya baru yang diinginkan. Ya mungkin demikian. Kita close dulu, Elia. Ya silakan di close. Kemudian kita ganti ke kelompok 9 ya. Ya. Terima Ya. kasih. Terima kasih Ibu. Jadi untuk teman-teman semua yang tadi termin 2 sudah raise hand, itu boleh nanti drop pertanyaannya ya di grup, nanti akan kami jawab. Berikutnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 7, dan terima kasih juga untuk antusiasme dan juga partisipasinya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Oke, silahkan dilanjut langsung kelompok 9. Terima kasih kelompok 7. Baik, izin screen record ya Bu. Izin share screen ya Bu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bu Fajar Gustiawati Dewi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Aurora Arianda Jalita, selaku moderator yang akan memadu pada presentasi studi kasus kali ini dengan materi pengendalian terhadap tindakan, personel, dan budaya. Adapun anggota kelompok saya yaitu Abimanyu, Ahmad Nuril, dan saya sendiri Aurora Arianda Jalita, Dadan Kurniawan, dan terakhir Fatur Rahman Asidik. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Nuril. Kepada Nuril dipersilakan.
Profil perusahaan Robinson Brothers Homes. Perusahaan tingkat menengah yang bergerak di bidang konstruksi rumah. Perusahaan membangun rumah untuk keluarga tunggal dan perumahan dengan kepadatan tinggi, seperti townhouse dan kondominium pada tahun 2006. RBH membangun hampir 2.000 rumah per tahun. Jadi, misi dan visi dari perusahaan adalah membangun rumah dengan kualitas atau harga yang lebih tinggi, serta menciptakan penjualan yang naik sepanjang tahun. Perusahaan telah mendapat keuntungan yang tinggi selama dekade terakhir, tetapi keuangan diduga akan menjadi lebih ketat pada tahun 2007 karena melambatnya pengonstruksian rumah sejak awal 2006. Perusahaan RBH terdiri atas staf kantor pusat yang berlokasi di Denver, Colorado, dan 15 divisi yang berlokasi di sebagian besar daerah metropolitan di Central, Mountain, dan Southwest di Amerika Serikat. Staf kantor pusat hanya terdiri atas abli bidang keuangan, akuntansi, hukum, sistem informasi, penjualan dan pemasaran, layanan pelanggan, beserta staf mereka. Tiap divisi berisikan anggotanya sendiri-sendiri, yang berarti divisi memiliki staf pengawasan konstruksi, layanan pelanggan, pembelian, penjualan, dan pemasaran, pengembangan lahan, akuisisi lahan, dan akuntansi masing-masing. Satu-satunya fungsi utama yang dialihdayakan atau outsource ialah konstruksi. Pengawasan konstruksi ini di RBH mengawasi para pemimpin kontraktor yang membangun rumah sesuai dengan spesifikasi RBH. Perusahaan RBH pada divisi Southern California, divisi ini salah satu divisi terbesar RBH, memperkerjakan sekitar 120 orang pada 2006. Divisi ini diproyeksi menjual 637 rumah, menghasilkan pendapatan 235 juta dan 40 juta pendapatan bersih. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, jadi pada tahun 2006, perusahaan Robinson Brothers Home ini mengambil sebuah proyek yang dinamai dengan The Platinum Point. Jadi pada Robinson Brothers Home ini kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa memiliki kantor pusat dan kantor cabangnya ada 15 cabang. Nah, 15 cabang ini ada yang di daerah Southern California. Nah, pada divisi ini dipimpin oleh Harry Hepburn. Pada saat itu, pada tahun 2006, perusahaan ini sedang mengalami tantangan yang besar, seperti pasar yang bergerak lambat dan biaya konstruksi yang terus melonjak. Sehingga batasan pun diperketat. Sudah pasti bahwa pada divisi ini di Southern California tidak akan mencapai rencana penjualan dan keuntungan pada tahun 2006. Next slide. Jadi awal permasalahannya itu di kantor pusat Robinson Brothers Home ini, badan eksekutifnya merekomendasikan kepada divisi yang ada di cabang California ini dengan merekomendasikan dilakukannya downsizing terhadap divisi ini pada tahun 2007 untuk menunggu sampai pemasaran rumah meningkat. Downsizing ini merupakan perubahan struktur tenaga kerja dengan mengurangi sejumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan karena dinilai sudah tidak efektif dan efisien. Dengan dilakukannya pengurangan perusahaan tidak mengurangi keefektifan dan produktivitas dari perusahaan tersebut. Biasanya hal ini dilakukan ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan finansial dan atau industri. Dari saran tersebut, Ketua Presiden Divisi California ini, yakni Harry, dia menolak ide ini karena menurutnya ia telah membentuk tim karyawan yang hebat dan menjelaskan bahwa divisi ini telah memiliki kinerja yang luar biasa selama bertahun-tahun dan kejayaannya di awal 2000-an. Ia ingin tetap menjaga keutuhan tim, namun demi menjaga keutuhan tim perlu
menemukan serangkaian proyek yang bagus dan terus berlanjut untuk mereka kerjakan. Next slide. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu proyek yang menjanjikan oleh Platinum Point. Sebuah proyek besar yang menjanjikan pendapatan sebesar lebih dari 100 juta dolar dan keuntungan mendekati 14 juta dolar pada tahun 2008 dalam 11 periode waktu. Proyek ini akan membuat karyawan sibuk secara produktif. Harry sangat ingin mengerjakan proyek ini, akan tetapi proyeksi keuangan menunjukkan bahwa proyek ini tidak bisa memberikan pengembalian modal yang dibutuhkan perusahaan untuk proyek dengan tingkat risiko sebesar ini. Next. Proses proyek dari Platinum Point. Sebagai bagian standar dari proses akuisisi, personel akuisisi di RBH diwajibkan untuk mempersiapkan proposal akuisisi lahan yang terperinci. Bagian penting dari proses penulisan proposal adalah evaluasi mendetail akan risiko proyek dalam 4 area, yakni yang pertama politik, yang kedua pengembangan, pasar, dan keuangan. Risiko dalam tiap area dievaluasi secara subjektif ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama rendah, sedang, atau tinggi. Penilaian risiko dalam area-area ini diterjemahkan ke dalam internal rate of return atau IRR minimum untuk proyek tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lokasi Platinum Point. Jaringan Platinum Point ditentukan oleh Michael Borman, Wakil Direktur dari Akuisisi Lahan untuk Divisi Southern California. Jaringan Platinum Point terletak di Emerald Stage Master Plan Community yang dikembangkan oleh Jackson Development Company. Jackson Development baru-baru ini dibentuk oleh Tom Jackson yang sebelumnya bekerja sebagai Presiden Direktur Divisi di salah satu perusahaan pesaing RBH. Michael Borland dan Tom Jackson adalah teman lama. Keduanya merupakan anggota kelompok persaudaraan saat berkuliah di San Diego State University. Michael memanggil Tom segera setelah ia mengetahui formasi Jackson Development. Ia ingin mengembangkan beberapa proyek dengan Tom. Diskusi proyek. Pengalaman Michael mengajarkannya bahwa membangun perumahan yang lebih padat merupakan pemanfaatan terbaik dari tempat ini. Daripada membangun rumah keluarga tunggal terpisah, selama beberapa bulan kemudian, ia menyempurnakan ide dengan tenaga ahli divisi dan perusahaan, khususnya dalam hal penjualan, pemasaran, dan konstruksi. Ia juga mengontrak 2 perusahaan konsultan dari luar negeri untuk suatu studi khusus. Michael menulis proporsional secara detail untuk membangun 195 rumah dalam 2 format, yaitu triplex townhouse dan sixplex cluster home. Divisi lain dalam RBH telah menghasilkan rumah yang hampir sama, tapi formatnya tidak ditawarkan di Southern California sebelumnya. Dan beberapa modifikasi dibuat agar rumah-rumah ini menarik pembeli di California. Ukuran rumah-rumah ini berkisar dari 1.628 kaki persegi atau 1 kaki persegi sama dengan 0,093 meter sampai 2.673 kaki meter persegi dengan harga $445.000 sampai $705. Ringkasan eksekutif dari proposal mendetail ini, dengan penilaian risiko dan proyeksi keuangan yang diperlukan, Michael kecewa ketika ia melihat proyeksi IRR untuk proyek ini yang hanya sebesar 21% di bawah angka minimum yang diperlukan. Untuk proyek dengan tingkat risiko 24,5%, ia memutuskan untuk mendiskusikan masalah ini dengan Harry Hepburn untuk mencari solusinya. Harry pun juga kecewa. Ia berharap bahwa proyek Platinum Point akan memberikan proporsi pendapatan dan keuntungan signifikan yang dibutuhkan oleh divisi untuk 4 tahun ke depan. Ia masih berkeinginan untuk mengajarkan proyek ini. Oleh sebab itu, ia dan Michael bekerja untuk meneliti proposal yang ditulis mendetail tersebut. Modifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk menurunkan IRR yang dibutuhkan atau untuk meningkatkan IRR yang terproyeksi guna memastikan bahwa proyek akan disetujui.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Aurora. Baik, kesimpulan dari kasus yang tadi sudah kita bahas, perlu adanya pengendalian atas tindakan personal atau karyawan di dalam perusahaan. Ketika perusahaan sedang menghadapi suatu permasalahan yang cukup serius, maka perlu dilakukannya pengendalian seperti melakukan downsizing supaya perusahaan dapat efektif dan produktif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami membuka 3 pertanyaan. Jika dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, untuk Rima dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Fadila dengan NPM 045. Tadi kan dijelaskan bahwasanya tantangan biaya konstruksi yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah biaya konstruksi yang melonjak dan juga pasar yang bergerak lambat, sehingga dibuat proyek baru. Nah, kemudian proyeknya juga ada beberapa solusi yang ditolak. Kemudian solusi apa yang dikeluarkan oleh perusahaan Platinum Point terkait dengan proyek mereka, terus pengendalian apa yang cocok diterapkan pada perusahaan ini, dan masalah pengendalian apa yang diselesaikan dengan pengendalian tersebut. Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih Rima. Mungkin untuk pertanyaannya bisa di-drop ke grup ya Rima. Oke. Dan untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada pertanyaan lain? Apakah masih ada? Jadi sesi 1 banyak sekali. Sesi 2 kenapa sepi sekarang? Ya, mungkin dijawab dulu oleh kelompok 9. Pertanyaannya 1 tapi komprehensif ya. Pertanyaannya Rima. Rima siapa? Rima Fadila ya.
Kalau yang lain mau menanggapi boleh. Baik Bu, sebelumnya izin menjawab ya Bu. Jadi dari pertanyaan Rima, itu yang ditanyakan solusi apa yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan permasalahan tersebut, dan menurut kelompok kalian pengendalian seperti apa yang diperlukan serta permasalahan apa yang diselesaikan dengan pengendalian tersebut. Jadi menurut kami, perusahaan itu dapat memberikan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pengendalian tindakan personel dan budaya perusahaan. Pengendalian semacam ini diperlukan untuk menjaga budaya yang positif, etika yang tinggi, dan ketaatan terhadap nilai-nilai perusahaan. Solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dapat mencakup yang pertama itu ada pelatihan dan pendidikan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan yang terfokus pada nilai-nilai perusahaan, etika, dan perilaku yang diharapkan. Yang kedua itu ada sistem pelaporan terbuka. Jadi perusahaan itu membangun atau meningkatkan sistem pelaporan yang aman dan terbuka sehingga karyawan merasa nyaman melaporkan pelanggaran atas perilaku yang tidak etis. Yang ketiga itu transparansi dan komunikasi. Jadi perusahaan itu dapat meningkatkan komunikasi terkait dengan budaya perusahaan dan tindakan yang diambil untuk mengendalikan tindakan personel. Selanjutnya itu ada penghargaan dan pengakuan. Jadi perusahaan itu mendorong perilaku positif dengan memberikan penghargaan atau pengakuan kepada karyawan yang mematuhi budaya perusahaan dan etika yang tinggi. Selanjutnya itu ada kebijakan yang jelas. Jadi perusahaan itu memastikan bahwa kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan budaya dan etika jelas dan mudah dipahami oleh semua karyawan. Selanjutnya ada sanksi yang tegas. Jadi perusahaan itu mendefinisikan sanksi yang tegas untuk pelanggaran etika dan perilaku yang merugikan budaya perusahaan, seperti kayak mencakup prosedur yang jelas untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Selanjutnya, itu ada peran pemimpin. Jadi memastikan bahwa pemimpin perusahaan menjadi teladan dalam mematuhi budaya perusahaan dan etika yang tinggi. Jadi pengendalian semacam ini tuh membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan seperti penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, pelanggaran etika, pelecehan, dan perilaku yang merusak budaya perusahaan. Dengan menerapkan pengendalian yang tepat, perusahaan dapat membangun budaya yang kuat, meminimalkan resiko, dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Untuk Rima, apakah bisa diterima? Untuk solusi yang dikeluarkan oleh perusahaan Platinum tadi itu seperti yang dijelaskan tadi. Iya. Contohnya. Iya, jadi ada beberapa solusi yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Oh, jadi itu udah diterapkan oleh Platinum. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rima. Yang lain ada yang mau menanggapi nggak? Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin Ibu akan mencoba ya melihat kasusnya yang tadi kasusnya itu kan sebenarnya dia mengalami penurunan. Kemudian dia apa istilahnya mencoba untuk melakukan downsizing. Nah, jadi begini, pada saat perusahaan mengalami sesuatu yang apa ya, kondisi yang tidak sesuai dengan target ya, dengan yang direncanakan, berarti itu udah ada masalah. Nah, jadi kan tadi yang ditanyakan, ini sebenarnya masalahnya apa gitu ya, masalah yang terjadi apa, kemudian pengendaliannya seperti apa. Ya, karena hari ini kita akan membahas mengenai pengendalian tindakan, personil, dan juga budaya. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, fenomena itu, ya, masalah itu, jadi perusahaan seharusnya mengevaluasi pengendalian yang dilakukan itu sudah seperti apa. Ya. Kalau sampai terjadi ya, penurunan penjualan, misalnya, ya, atau ternyata kos membuat sebuah rumah, ini kan RBH ini perusahaan konstruksi ya, yang membuat biasanya kondominium, misalnya membuat apa namanya sejenis bangunan, ya sejenis apartemen begitulah gitu ya. Nah itu kenapa kok nggak laku gitu? Ya, kenapa kok penjualannya menurun? Kenapa kok kos yang dihitung terlalu tinggi?
Nah, itu kan berarti harus ada pengendalian secara tindakan maupun personil ya. Mungkin di sini perlu juga dilihat budaya bisa. Ya, jadi evaluasi semuanya lah begitu terhadap pengendalian itu ya. Pengendalian telah dilakukan sudah seperti apa. Nah, kalau misalnya karyawan ternyata tidak melakukan fungsinya masing-masing. Penjualan menurun bisa nggak itu karena karyawannya tidak melakukan proses marketing ya, fungsi marketing dengan baik, bisa nggak? Bisa kan ya? Jadi proses marketing itu perlu dilakukan ya, dievaluasi gitu ya, dikendalikan. Jangan-jangan karena mereka digaji atau kompensasinya adalah fix gitu ya, tidak ada skema sekian penjualannya maka akan naik gaji saudara sekian persen gitu. Ada bonus, ada insentif gitu ya, sehingga tidak menarik buat para petugas atau karyawan marketing gitu ya. Sehingga dia tidak melakukan apapun, dia datang ke kantor, duduk, cuma share-share sedikit lah begitu ya, tidak ada upaya yang lebih, sehingga penjualan menjadi stagnan ya. Nah, itu yang perlu cermati oleh manajer. Nanti kalau saudara bekerja dan ternyata saudara ditempatkan di bagian itu atau juga malah nanti akhirnya menjadi manajer, jangan lupa gitu ya prinsip-prinsip di dalam SPM ini. Nah, pada saat kita melihat, oh ternyata penjualan nggak naik ya, berapa bulan terakhir, berapa tahun terakhir ini stagnan, itu ada apa? Itu perlu dievaluasi. Ya, jangan-jangan ada skema pengendalian yang salah. Nah, itu perlu dievaluasi. Kemudian masalah penghitungan cost. Ya, kenapa kok cost-nya tinggi dalam membuat sebuah kondominium misalnya? Nah, kita harus sebagai akuntan harus cek detail gitu ya. Jangan-jangan prinsip efisiensi itu tidak dilakukan. Ya, artinya itu nggak dikendalikan. Pada saat pembelian misalnya, ya pembelian semen misalnya ya, satu sak bisa 80.000. Kenapa di situ tertulis 90.000 misalnya? Ya, kenapa harus itu? Berarti itu ada pengendalian tindakan yang tidak dilakukan. Ya. Nah, jadi itu pun akan menjadi berkontribusi terhadap kegagalan perusahaan mencapai targetnya. Ya, kemudian yang ketiga budaya. Nah, ini budaya juga perlu dilihat gitu ya, perlu dicek. Ada apa dengan budaya gitu ya? Mungkin pada saat memasarkan produk produk perusahaan dalam hal ini adalah bangunan misalnya, itu malu-malu misalnya ya. Ibu pernah lihat pernah keluar makan dan pada saat kita makan itu marketersnya itu ya ini benar gitu, sopan sekali izin memberikan brosur untuk membeli apartemen di Bandung. Ya artinya dia istilahnya sangat antusias gitu ya, dan dengan santun gitu. Nah, itu kan perlu dievaluasi. Dia nggak malu-malu. Nah, jadi budaya untuk bekerja keras, untuk dengan santun gitu ya, memasarkan produk itu sebenarnya bisa. Tapi kan banyak yang masih malu begitu ya. Oh, jualan apa sih gitu kan ya. Malu-maluin amat. Nah, itu banyak yang budayanya harus istilahnya dirubah gitu mindsetnya. Nah, itu. Jadi perusahaan perlu melihat ke bawah, ke sistem pengendalian manajemennya, ke pengendalian itu ya, nggak hanya dampaknya terhadap gagalnya target tidak tercapai, tapi ke bawah gitu ya. Ada pengendalian tindakan, personil, dan budaya yang harus dicek. Nah, jadi kemudian kok ada proyek baru, kemudian dia merasa, aduh kayaknya takut gagal nih, nanti IRR-nya gimana, nggak bagus dan macam ya. Tadi udah disampaikan kelompok ini, ya itu kan karena bagian yang menyusun proposal feasibility study-nya nggak detail gitu, nggak bisa meyakinkan manajer bahwa ini nggak akan gagal, tapi kita hitungannya udah jelas gitu ya. Hitungannya sudah detail gitu. Jadi yakin manajer bahwa ini nggak akan gagal dengan asumsi begini. Jadi begitu ya. Ya mungkin demikian tambahan dari Ibu ya. Tapi
Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita berdiskusi, masih ada waktu sekitar 5 menit ya, silakan. Ya, jadi pada saat saudara melihat kasus, yang saudara tarik ke topik ya, ke topik kita. Nah, kita lihat kasusnya, oh begini, ya kita tarik nih, ini sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh manajer, posisi kan saudara sebagai manajer gitu ya, sebagai auditor internal gitu ya, sehingga kita perlu memberikan solusi gitu atas keadaan yang seperti ini kasusnya, gitu ya. Ya, oke, kalau nggak ada silakan di close kelompok 9. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kelompok 9 ya. Tadi terima kasih ini kelompok 7 tadi PPT-nya bagus banget ya. Ini kelompok 9 juga bagus PPT-nya. Jadi apa istilahnya kalian punya pengalaman ya. Beda gitu loh. Ibu lihat makin kesini makin bagus ya, cara presentasinya juga bagus gitu ya, tampilannya, terus ininya membawakannya juga makin bagus. Emang jam terbang ya, jam terbang itu memang perlu dilatih. Jadi nanti karakteristik alumni Unila kan, wah kalau alumni Unila nih udah jelas nih presentasinya bagus gitu ya, dari tampilan PPT-nya aja udah keren misalnya gitu ya. Nanti belum lagi pas presentasinya udah keren. Ini kakak tingkat saudara udah kelihatan ini yang magang di tempat-tempat lain, ini udah banyak komentar positif ya, bahwa mahasiswa Unila ciri khasnya begitu. Ya mudah-mudahan memang ini menjadi potret begitu. Ya mahasiswanya banyak, tetapi mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah gambaran yang sama begitu ya. Semuanya bisa mengembangkan diri dengan dalam hal soft skill ini. Soft skill ya, presentasi yang baik, menyajikan dengan baik, public speakingnya bagus gitu ya, selain dari substansinya paham. Jadi substansi tetap harus dipegang, paham, tapi itu pun harus bisa dikomunikasikan ya dalam bentuk seperti ini. Ya mungkin demikian, terima kasih banyak kelompok 7 dan 9 yang sudah berusaha hari ini tampil maksimal ya, juga semua mahasiswa yang sudah berusaha berpartisipasi aktif, nanti tolong dilaporkan